Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abia Aulia Rahma dari NIM 240607110045 akan membuat video studi fikih UAS tentang hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia. Pengertian fikih dan hukum positif. Yang pertama ada fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil syar'i, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sederhananya, fikih adalah aturan hukum dalam Islam yang mengatur bagaimana umat muslim beribadah dan bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri fikih bersumber dari ajaran Islam, berisi aturan seperti sholat, puasa, jual beli, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Bersifat fleksibel, bisa berubah sesuai zaman dan kondisi mengikat umat Islam saja. Yang kedua, hukum positif. Hukum positif, hukum yang dibuat secara resmi oleh negara dan diberlakukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama atau kelompok. Sederhananya, hukum positif aturan hukum negara yang dituangkan dalam undang-undang harus dipatuhi semua orang. Jadi fikih yang pertama, sumber dari ajaran Islam. Ciri hukum positif dibuat oleh lembaga berwenang seperti DPR dan pemerintah. Dua, berlaku untuk semua warga negara. Ketiga, bersifat formal dan memiliki sanksi. Keempat, berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sejarah Islam dalam sistem hukum nasional. Yang ada 5. Yang utama, masa kerajaan Islam di Nusantara abad 13 sampai 17. Hukum Islam mulai berkembang di Nusantara sejak abad ke-13 lewat para ulama dan pedagang kerajaan seperti Samudra, Pasai Aceh, Demak, dan Banten. Penerapan aturan Islam dalam kehidupan masyarakat, terutama pada bidang perkawinan, warisan, dan perdagangan. Pada masa ini, hukum Islam menyatu dengan adat lokal. Yang kedua, masa penjajahan Belanda abad 17 sampai 1945. Ketika Belanda berkuasa, pengaruh hukum Islam mulai dibatasi. Belanda menerapkan teori respect yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai atau diterima oleh adat setempat. Kebijakan ini membuat banyak penerapan hukum Islam melemah dan digantikan oleh hukum kolonial. Yang ketiga, masa kemerdekaan awal 1945 sampai 1970-an. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum Islam kembali diakui. Pemerintah membuat Kementerian Agama 1446 dan mengakui Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi meski kewenangannya masih terbatas. Pada saat ini, hukum Islam mulai diterapkan untuk digunakan dalam sistem hukum nasional. Masa Orde Baru 1970 sampai 1998. Perkembangan hukum Islam semakin kuat. Pemerintah mengasah UU Perkawinan 1974 yang banyak mengambil prinsip hukum Islam serta menerbitkan Kompilasi Hukum Islam KHI tahun
1991 sebagai pedoman resmi bagi pengadilan agama dalam perkara perkawinan, warisan, dan wakaf. Yang kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada era reformasi, hukum Islam berkembang lebih luas dan formal. Pemerintah menerbitkan UU Zakat, UU Wakaf, UU Bank Syariah, serta memperluas kewenangan pengadilan agama termasuk perkara ekonomi syariah. Selain itu, sertifikasi halal dan menerapkan ekonomi syariah menjadi bagian penting dan sistem hukum nasional. Bentuk hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia. Yang pertama, fikih menjadi dasar pembentukan hukum negara. Banyak aturan negara dirumuskan dengan mengambil prinsip-prinsip dari fikih. Hal ini bisa dilihat pada UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, dan berbagai regulasi tentang ekonomi syariah. Nilai-nilai fikih dijadikan rujukan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, sehingga hukum nasional lebih mudah diterima dan dapat mengatur kehidupan sosial secara lebih efektif. Yang kedua, fikih diterapkan secara formal melalui lembaga peradilan agama. Indonesia menyediakan ruang resmi bagi penerapan hukum Islam melalui pengadilan agama dalam menangani perkara seperti pernikahan, talak, rujuk, waris, hibah, wakaf, hingga sengketa ekonomi syariah. Hakim menggunakan kompilasi hukum Islam KHI yang isinya bersumber dari fikih. Ini menunjukkan bahwa fikih bukan hanya rencana agama, tetapi benar-benar menjadi landasan dalam praktik hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, fikih mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh pertimbangan fikih seperti sertifikat halal, fatwa MUI yang sering dijadikan rujukan kebijakan, serta peraturan daerah yang berbasis syariah seperti kanun di Aceh. Pengaruh ini terlihat dalam bidang pangan, keuangan, pendidikan, hingga etika sosial. Artinya fikih membantu memberi nilai moral dan arah etis bagi hukum positif, sementara hukum positif mengatur penerapan secara formal. Contoh implementasi fikih dalam hukum positif. Contohnya, hukum perkawinan dan keluarga. Banyak aturan negara umat Islam mengikuti fikih seperti rukun nikah, wali, saksi, mahar, talak, cerai, gugat, walis, dan rujuk. Semua ini diterapkan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam KHI. Yang kedua, contohnya pengadilan agama menerapkan hukum Islam dalam perkara yang berhubung dengan keluarga dan mualaf tertentu. Hakim menggunakan KHI, isinya bersumber dari fikih menyelesaikan kasus seperti nikah, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah. Zakat, wakaf, dan ekonomi. Contohnya, aturan zakat dan wakaf dalam UU Nasional diambil dari ketentuan fikih seperti nisab zakat, mutasik, serta harta wakaf. Dalam ekonomi syariah, negara mengadopsi konsep fikih seperti larangan riba dan pengguna akad syariah, murabahah, mudaharabah, ijarah, dan lain-lain. Sertifikat halal dan kebijakan publik. Prinsip fikih tentang halal haram diwujudkan dalam sistem sertifikat halal oleh BPJPH. Selain itu,
fatwa MUI sering menjadi rujukan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait makanan, obat, dan produk keuangan syariah. Tantangan integrasi fikih dalam hukum nasional. Perbedaan sumber dan metode penetapan hukum. Fikih bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab. Ulama sedang hukum nasional bersumber dari undang-undang yang ditetapkan negara. Perbedaan dasar ini sering membuat penerapan tidak selalu bisa langsung disatukan karena fikih bersifat religius, sedangkan hukum nasional bersifat formal profesional. Masyarakat Indonesia. Indonesia bukan negara Islam dan masyarakat terdiri dari berbagai agama. Integrasi fikih ke dalam hukum nasional harus tetap menjamin keadilan bagi semua warga, karena itu menerapkan harus selektif. Kebutuhan penyesuaian dengan sistem hukum modern. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam nilai. Beberapa aturan dalam fikih membutuhkan penyesuaian agar sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, ekonomi, dan sistem hukum modern. Proses adaptasi ini tidak selalu mudah, terutama ketika fikih dianggap terlalu tradisional atau tidak kompatibel dengan struktur hukum negara. Peluang integrasi fikih. Fikih memiliki peluang besar untuk diterima dan diadopsi dalam nasional. Hal ini membuat aturan berbasis syariat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan sosial dalam hukum nasional. Adanya sistem peradilan agama. Keberadaan peradilan agama memberi ruang resmi bagi penerapan hukum Islam bidang keluarga, waris, wakaf, hingga ekonomi syariah. Dengan lembaga ini, fikih dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif secara terstruktur dan legal. Dukungan regulasi dan lembaga keagamaan. Adanya undang-undang seperti UU Zakat, UU Wakaf, serta sistem sertifikasi halal menunjukkan negara memberi ruang luas bagi penerapan nilai fikih. Selain itu, fatwa MUI sering dijadikan rujukan pemerintah sehingga peluang integrasi semakin besar. Harmonisasi fikih dan hukum positif. Harmonisasi fikih dan hukum positif adalah proses menyelesaikan nilai-nilai hukum Islam dengan aturan negara agar keduanya dapat berjalan sejalan. Fikih menjadi sumber nilai moral dan substansi hukum, sementara hukum positif memberikan kepastian serta kekuatan mengikat melalui undang-undang. Contohnya terlihat pada UU Perkawinan, Zakat, Wakaf, ekonomi syariah, dan sertifikat halal. Dengan harmonisasi ini, fikih dan hukum positif dapat saling melengkapi dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.